Halo semua pemirsa pecinta fisika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pembahasan tentang usaha dalam fisika. Apakah makna usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan makna dalam fisika ada perbedaan atau bagaimana? Silahkan disimak pada pembahasan berikut ini. Untuk kali ini, karena materinya dalam kurikulum merdeka, di kurikulum merdeka ada 2 capaian pembelajaran yang harus dikuasai. Pertama dalam pemahaman fisikanya, kemudian dalam keterampilan. Untuk pemahaman fisika harus mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses. Dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran, perubahan iklim, pemanasan global, pencemaran lingkungan, energi alternatif, dan pemanfaatannya. Sementara keterampilan proses yang harus diamati, mengamati, mempertanyakan, memproses, menganalisis, merancang, dan mempresentasikan. Baik, Ananda semuanya, khusus kali ini pada pembahasan pertemuan kita ini hanya membatasi pada 3 kriteria ini, 3 indikator ini, mengidentifikasi jenis usaha, menjelaskan jenis usaha, menganalisis hubungan usaha, gaya dan perpindahan. Kemudian prosesnya secara kehidupan sehari-hari, mengamati, mempertanyakan, memproses, merancang, mempresentasikan, tetap dilaksanakan. Agar lebih mudah memahami, di sini ada tersedia beberapa link yang bisa dilihat untuk khusus bahan ajar, khusus LKPD, dan beberapa animasi PET simulation yang mendukung pembahasan kita ini. Baik semuanya, kira-kira di sini ada 3 sampel gambar. Nah, apakah mereka ini berusaha? Kalau dalam kehidupan sehari-hari sudah jelas ada usahanya. Bagaimana di dalam fisika? Apakah dikatakan mereka ini berusaha? Yang pertama gambar 3 orang sedang push up. Kemudian gambar kedua adanya orang yang mendorong troli. Gambar ketiga seseorang yang sedang berjalan dan juga memegang sesuatu di tangannya. Nah, di sini ada kriteria dari 3 kegiatan ini. Ternyata di fisika terbagi tidak sama semuanya kegiatan ini, sehingga masing-masing bisa ditentukan, dilihat kriterianya, dan di dalam fisika apakah mereka semua ini dikatakan berusaha. Yuk kita simak pembahasan selanjutnya. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengamati dulu apa kriteria benda yang berusaha di dalam fisika. Seperti penjelasan gambar 3 ini yang sebelumnya ini, apakah memenuhi kriteria di dalam kriteria berusaha di dalam fisika. Nah, di sini hanya contoh gambar saja ini, seseorang. Mungkin bisalah contohnya Ananda semua ingin mencapai cita-cita, ada usaha menaiki tangga ini, atau seseorang mengejar karirnya. Nah, di sini yang menjadi kriteria berusaha di dalam fisika ternyata adanya perubahan posisi, adanya perpindahan. Jika sebuah benda sudah mengeluarkan gaya, sudah memberikan gaya, namun belum berpindah, maka di dalam fisika belum berusaha. Nah, ini lebih lengkap dengan 3 gambar. Kalau dilihat ke kriteria pertama, apakah mereka ini berusaha? Kita amati satu-satu. Gambar pertama, kedua, pekerjaan yang dilakukan kembali ke tempat semula. Sementara gambar ketiga, benda dinding didorong, sementara dinding tidak akan berpindah. Maka di sini ada 2 kategori. Gaya bekerja tegak lurus dengan perpindahan,
kemudian benda tidak berpindah sama sekali. Kedua kriteria ini jika dialami oleh benda, maka benda tersebut usahanya nol. Jadi di dalam fisika ada dua kriteria ini. Apabila keduanya dimiliki oleh benda, maka benda tersebut dikatakan tidak berusaha. Yang pertama, tidak terjadi perpindahan, kemudian gayanya tegak lurus dengan perpindahan. Kalau dibuatkan grafik vektor gayanya, di sini ada benda berpindah ke kanan, ada 3 vektor, 3 gaya. Pertama berwarna merah, gaya F searah dengan perpindahan benda. Arahnya sama-sama ke kanan, maka F dikatakan melakukan usaha. Sementara warna biru, gaya gesekan, arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda, maka gaya gesekan di sini melakukan usaha, namun nilainya negatif. Sementara W di sini gaya berat, gaya yang searah dengan tarikan gravitasi bumi. Karena arahnya tegak lurus dengan perpindahan benda, maka W di sini gaya berat tidak melakukan usaha atau usahanya sama dengan nol. Sekarang kalau kita lihat dalam kegiatan sehari-hari, kita gambarkan. Contoh di sini, seseorang menarik benda, gaya yang diberi searah dengan perpindahan benda, arah vektor segaris atau searah, maka persamaan W-nya bisa ditentukan. W sama dengan F dikali S. Jika arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan benda, maka W-nya di sini min F dikali S, jadi W-nya negatif. Nah, sekarang gambar berikut, apabila seseorang menarik benda tapi membentuk sudut. Ini ada dua perbedaan, yang pertama segaris, yang kedua ada sudut. Nah, untuk hal ini ada lagi kriterianya. Syarat perhitungan usaha itu adalah gaya yang bekerja segaris searah dengan perpindahan, maka usaha diberikan oleh benda ini, yang dilakukan oleh benda ini Fx kali S, di mana Fx yang searah dengan sumbu X, Fx ini bernilai F cos theta. Jadi bukan F yang melakukan usaha, tapi Fx nilainya F cos theta, sehingga usaha F cos theta dikali S. Selanjutnya, dari hal tersebut bisa kita simpulkan ada 3 jenis usaha di dalam fisika: usaha positif, usaha nol, usaha negatif. Ini akan dialami oleh benda apabila, perhatikan gayanya di sini. Arah gaya searah dengan perpindahan benda, baik didorong maupun ditarik, maka W-nya positif. Jika benda diangkat, maka benda tidak akan mengalami usaha. Kemudian, jika benda berpindah berlawanan dengan arah gaya berlawanan dengan perpindahan benda, maka usaha di sini negatif. Dan apabila gaya tarik membentuk sudut, maka nilai W-nya F cos theta dikali S. Demikian pembahasan kita kali ini. Untuk menguji pemahaman Ananda semua, kita bisa lihat 3 gambar di sini. Silahkan Ananda cocokkan, pasangkan antara 3 gambar ini dengan kriteria yang ada di samping. Apakah gambar 1, 2, 3 ini masuk kepada A, B, atau C? Demikian pembahasan kita pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang tepat,
Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.